Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khoiriza Awal Anif. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Mulia Kudus. Prodi saya yaitu manajemen. Saya akan menerangkan Islam, nasionalisme, dan kebangsaan. Ini adalah tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, langsung saja untuk pembahasan adalah definisi Islam. Pengertian Islam, nasionalisme, dan kebangsaan. Islam berserah diri kepada Tuhan, yaitu Islam adalah agama yang mengimani suatu Tuhan, yaitu Allah, dengan lebih dari 1/4 miliar orang pengikut di seluruh dunia, menjadikan Islam sebagai agama terbesar kedua di dunia setelah agama Kristen. Islam sendiri memiliki arti penyerahan atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, yaitu Allah. Pengikut ajaran Islam dikenal sebagai umat muslim, yang berarti seorang yang tunduk kepada Tuhan, atau lebih lengkapnya adalah muslimin. Itu untuk laki-laki. Untuk yang perempuan adalah muslimat. Yang laki-laki muslimin, yang perempuan muslimat. Islam mengajarkan bahwa Allah menurunkan firman-Nya kepada manusia melalui para nabi dan rasul utusannya, dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah. Islam secara etimologi, berdasarkan ilmu bahasa etimologi, kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu kata salima yang berarti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata itu terbentuk kata aslama yuslimu dan islaman, yang berarti juga menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat. Sedangkan muslim yaitu orang yang telah menyatakan dirinya taat, menyerahkan diri, patuh, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Islam secara terminologi, secara istilah terminologi, Islam berarti suatu nama bagi agama yang ajarannya diwahyukan Allah kepada manusia melalui seorang rasul. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh Islam merupakan ajaran manusia mengenai berbagai segi dan kehidupan manusia. Islam merupakan ajaran yang lengkap, menyeluruh, dan sempurna yang mengatur tata cara kehidupan seorang muslim baik ketika beribadah maupun ketika berinteraksi dengan lingkungan lainnya. Lingkungannya juga bisa. Untuk kesimpulan bahwa Islam adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada segenap umat manusia sepanjang masa adalah satu, yaitu suatu sistem keyakinan dan taat ketentuan yang mengatur perkehidupan dan penghidupan asasi manusia dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan makhluk lainnya. Nomor 2, bertujuan mendapatkan keridhaan Allah, memberikan rahmat bagi segenap alam, dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pada garis besarnya terdiri atas akidah, syarat, dan akhlak. Yang nomor 4, bersumber kitab suci Al-Quran. Orang yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna wahyu-wahyu sebelumnya yang ditafsirkan oleh sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang Islam secara syar'i. Islam secara syar'i maksudnya makna Islam berdasarkan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan firman Allah. Dalil-dalil tentang Islam sangat banyak sekali. Di antaranya adalah sebagai berikut.
Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dalil itu tersebut dari Quran surat Ali Al-Imran ayat 19. Dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-sekali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran surat Ali Imran ayat 85. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu bagimu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. 4. Barang siapa yang Allah menghendaki dan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Quran surat Al-An'am ayat 125. 5. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surat Ali Imran ayat 102. Hakikat paham kebangsaan nasionalisme adalah Islam. Dalam perkembangan peradaban manusia, interaksi sesama manusia berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks dan rumit. Dimulai dari tumbuhnya kesadaran untuk menentukan nasib sendiri di kalangan bangsa-bangsa yang tertindas kolonialisme dunia, termasuk Indonesia, hingga melahirkan semangat untuk mandiri dan bebas, menentukan masa depannya sendiri. Mengaitkan Islam dan kebangsaan dapat dijelaskan dalam dua perspektif. Pertama, dari perspektif pluralisme dalam persatuan. Islam dari nasionalisme mempunyai hubungan positif. Islam mempunyai pengalaman panjang dan bahkan pioner terbentuknya nasionalisme yang melahirkan negara bangsa. Negara Madinah yang didirikan Nabi Muhammad adalah negara bangsa pertama di dunia. Kedua, dari perspektif universalisme, menurut Mansur, kebangsaan bertentangan dengan Islam. Sebagai agama universal, Islam tidak membatasi peruntuk bagi wilayah geografis dan etnis tertentu. Namun demikian, Islam tidak menafikan kenyataan bahwa setiap orang mempunyai afilisasi terhadap tanah air tertentu. Maka pepatah yang mengatakan cinta tanah air sebagian dari iman, seperti dikatakan sebelumnya, sangat mempengaruhi pandangan kaum muslimin pada umumnya. Maka benarkah Mansur bahwa memang Islam tidak bertanah air, tetapi kaum muslimin bertanah air, dan umat Islam berkewajiban menjaga, mencintai, dan membela tanah airnya. Dalam situasi perjuangan merebut kemerdekaan, dibutuhkan suatu konsep sebagai pembenaran rasional dan tuntutan terhadap penentu nasib sendiri yang dapat mengikat keikutsertaan semua orang atas nama sebuah bangsa. Atas dasar pembenaran tersebut, sejumlahnya mengkristal dalam konsep paham ideologi kebangsaan yang disebut dengan nasionalisme. Nasionalisme berasal dari kata nation yang dipadankan dengan bangsa-bangsa. Bangsa mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian antropologis serta sosiologis. Wujud paham kebangsaan nasionalisme dalam Islam. Islam mengakui perbedaan umat menurut afiliasi agama mereka. Orang-orang Kristen disebut sebagai umat komunitas Yesus. Orang Yahudi disebut sebagai umat Musa. Sebagaimana halnya kaum muslimin membentuk umat. Mengaitkan Islam dan kebangsaan dapat dijelaskan dalam dua perspektif. Pertama, dari perspektif pluralisme dalam persatuan. Islam dan nasionalisme mempunyai hubungan positif. Islam punya pengalaman panjang dan bahkan pioner terbentuknya nasionalisme yang melahirkan negara bangsa. Negara Madinah yang didirikan Nabi Muhammad adalah negara bangsa pertama di dunia kedua.
Saya ulangi, negara Madinah yang didirikan Nabi Muhammad adalah negara bangsa pertama di dunia. Kedua, dari perspektif universalisme, menurut Mansur, kebangsaan bertentangan dengan Islam sebagai agama universal. Islam tidak membatasi peruntuk bagi wilayah, geografis, dan etis tertentu. Namun, demikian Islam tidak menafikan kenyataan bahwa setiap orang mempunyai alisme yang artinya cinta tanah air sebagian dari iman. Seperti dikatakan sebelumnya, sangat mempengaruhi pandangan kaum muslimin pada umumnya. Maka benarkah Mansur bahwa memang Islam tidak bertanah air, tetapi kaum muslimnya bertanah air, dan umat Islam berkewajiban menjaga, mencintai, dan memelihara tanah air. Misi rahmatan lil alamin, sehingga eksklusivitas mereka harus diminimalkan sebagai kebangsaan. Bagi mereka juga cermin dari paham monoteis yang menjadi fundamental keyakinannya. Haruslah dinegasi dan hanya Allah yang menjadi esensi, sehingganya sesungguhnya la ilaha illallah. Nama tersebut kemudian diaplikasikan oleh Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat Madinah di bawah panji Piagam Madinah. Dalam perjanjian luhur yang mengikat Yahudi, Kristen, Muslim, dan paganis tersebut, kata Islam dalam Al-Quran sama sekali tidak pernah terampilkan. Karakter ini diperkuat dalam risalah terakhir dalam Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, dalam haji wada, dalam satu-satunya ibadah haji yang pernah dilakukan Rasulullah semasa hidup tersebut. Beliau berpesan kepada seluruh umat manusia untuk selalu menghormati kehormatan dan hak seseorang, mengangkat kehormatan wanita, menghindarkan pertumpahan darah, dan seterusnya. Jadi tadi adalah penjelasan saya tentang Islam, nasionalisme, dan kebangsaan. Saya atas nama Khoriza Awal Anif, jika ada kesalahan baik tutur kata atau secara bahasa atau logat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.